jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Dalam edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, membabarkan Dharma melalui Jingse. Perjalanan insan Buddha Seci menyebarkan cinta kasih di bumi Indonesia ini dimulai sejak tahun 1993. Melalui cara yang sangat sederhana waktu itu, para relawan dengan tekad dan ketekunan berusaha membawa damai dan kasih kepada orang banyak. Berbagai tantangan yang dilalui pada gilirannya berbuah manis. Tetesan air yang terkumpul itu kini mulai membentuk aliran sungai cinta kasih yang deras. Yayasan Buddha Seci hadir dengan 5 misi utama, yaitu misi amal sosial, misi kesehatan, misi pendidikan, misi budaya humanis, dan misi pelestarian lingkungan. Berawal dari keprihatinan pendiri yayasan ini, yaitu Master Cheng Yen, saat melihat orang sakit. Mulailah hatinya tergerak hingga mengalirkan cinta kasih ke berbagai aspek kehidupan banyak orang. Memulai dengan kepingan uang logam yang dikumpulkan dalam celengan bambu, semangat membantu dengan cinta kasih yang besar mengalir ke segenap penjuru dunia. Dimulai sejak tahun 1993, Yayasan Buddha Seci mulai menampaki karya cinta kasihnya di bumi Indonesia. Saat itu para istri pengusaha Taiwan tergerak melihat berbagai masalah dan penderitaan yang sehari-hari mereka lihat. Dengan cara yang sederhana, mereka membawa semangat cinta kasih Seci. Dengan berbagai kegiatan baksos kesehatan, kunjungan kasih, dan kegiatan kemanusiaan lainnya, para relawan yang menjadi pionir awal berdirinya Yayasan Buddha Seci Indonesia bekerja tak kenal lelah. Dengan tekad dan ketekunan, tahun demi tahun berlalu, mengisahkan berbagai jejak karya cinta kasih di Indonesia. Dari hanya beberapa insan, kini telah menyebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2002, saat banjir besar melanda Jakarta, insan Seci tidak tinggal diam. Selain melakukan pembersihan, pembasmian kuman penyakit, penyedotan air kotor, dan pengobatan, Yayasan Buddha Seci juga membangun perumahan. Warga bantaran Kali Angke yang terkena normalisasi direlokasi ke rumah susun cinta kasih Seci Cengkareng. Pembangunan rumah susun yang dimulai pada 8 Juli 2002 dan diresmikan pada 25 Agustus 2003 itu menjadi awal kehidupan bagi banyak warga untuk kembali berjuang mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Sekolah Cinta Kasih Seci yang dibangun di Kompleks Rumah Susun Cinta Kasih menjadi penanda harapan baru akan cita-cita yang dapat diraih oleh generasi muda. Tidak hanya pendidikan akademis, tetapi pendidikan keterampilan dan terutama pendidikan budi pekerti dengan setia ditanamkan pada calon-calon penerus bangsa ini. Keberanian untuk bangkit dan berjuang yang didukung dengan perhatian dan cinta kasih para pendidik dan relawan senantiasa menjadi pemicu untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Karena saya kan berasal dari keluarga yang kurang mampu ya, saya ingin membanggakan dan mengangkat tinggi harkat dan martabat orang tua saya dengan bisa sekolah tinggi, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa membanggakan orang tua itulah. Pemirsa, 3 hari kedua pasca tsunami, evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari aparat militer, Polri, dan warga sipil. Cinta kasih juga merambah ke bumi Serambi Mekah. Sejarah yang tertoreh pada Desember 2004 menyisakan banyak cerita kesedihan. Namun ada upaya untuk saling meringankan beban yang ditanggung. Dengan menggalang dana dari berbagai pihak, cinta kasih yang terkumpul disalurkan kepada warga yang menderita. Selain pendampingan secara psikologis, bantuan logistik dan kesehatan, para korban bencana juga mendapatkan relokasi ke perumahan Cinta Kasih di Nehen, Panterik, dan Meolabo. Sekitar 2.700 kepala keluarga memulai hidup baru mereka di perumahan Cinta Kasih.
Dimulai dari langkah sederhana pada tahun 1993, kini jejak langkah Seci merambah dari ujung barat hingga ujung timur wilayah Indonesia. Bakti sosial kesehatan, baik bakti sosial kesehatan umum dan gigi, maupun bakti sosial kesehatan besar yang melibatkan bedah mayor dan minor, telah diselenggarakan lebih dari 84 kali di berbagai belahan bumi pertiwi ini. Membebaskan manusia dari penderitaan adalah salah satu tujuan pelaksanaan karya cinta kasih di bidang kesehatan. Menembus jauhnya jarak dan perbedaan waktu, tim medis Seci yang tergabung dalam Tima dan para relawan bergerak bersama dengan tekad kuat menyebarkan benih-benih cinta kasih di daerah yang sulit dijangkau sekalipun. Jadi kita harus yakin segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan diam tanpa pamrih, itu akan semacam diatur jalannya. Karena kita tidak perlu takut. Pastor sering mengatakan bahwa kerjakanlah apa yang baik, kerjakan saja, tidak usah ragu-ragu. Mengamalkan misi tanpa memandang suku, agama, dan ras. Melaksanakan tekad cinta kasih tanpa pamrih. Bersumbangsih melalui cara-cara yang paling kecil dan sederhana. Itu semua menjiwai semangat Seci untuk terus membabarkan dharma, menjunjung nilai luhur kehidupan dan membaktikan diri menanam kebaikan di mana saja dan kapan saja. Keindahan suatu komunitas berawal dari keindahan tiap anggotanya atau dari keindahan masing-masing individu di dalamnya. Mengamalkan misi-misi Seci adalah bagian dari upaya setiap relawan untuk membina dirinya sendiri. Dengan melakukan pembinaan diri sendiri, niscaya setiap insan terus-menerus menjadikan dirinya bagian dari bodhisatwa dunia. Karena saat ini dunia amat membutuhkan cinta kasih yang besar, maka ketulusan dan kasih yang besar sangat berarti. Walau dinyatakan melalui cara-cara yang paling sederhana sekalipun. Inilah juga mungkin momentum inilah yang membuat mungkin karena di sini juga ada satu barangkali kalau sekarang saya bilangnya itu sebagai suatu karma yang atau jodoh yang terlahir dari satu keadaan yang begitu parah ya. Jadi karena saya masih memohon supaya istri saya tidak meninggalkan saya, lalu dengan satu janji, saya masuk Seci. Waktu masuk Seci, banyak aturan-aturan di Seci yang harus saya ikutin. Tentunya itu semua membuat saya merasa kurang senang, kurang happy. Tetapi karena saya suka membaca, jadi Master bilang kalau kita masih mempertahankan ego kita, berarti itu kita masih punya kesombongan yang ini ya. Jadi kita harus bisa mengecilkan diri kita. Kita harus bisa mengecilkan ego kita. Perlahan mengikuti barisan menuju ke tempat mana kita berada. Dan kita berdiri, silakan ikuti. Lohoklai lahir di Jakarta pada 21 Juli 1958. Kini ia berusia 54 tahun. Sejak tahun 2007, Lohoklai memutuskan untuk bergabung menjadi relawan Seci. Sejak itulah perlahan tapi pasti kehidupannya berubah. Tekadnya bulat meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh penderitaan karena tindakan-tindakan buruk yang dibuat sendiri. Lingkungan sangat mendukung menjadikan seseorang seperti apa begitu ya. Jadi seseorang itu bisa menjadi
baik barangkali bisa menjadi jelek, juga banyak faktor pengaruh dari lingkungan. Yang menjadikan saya manusia utuh itu adalah sejak saya masuk Seci. Hidup saya lebih punya arti, lebih utuh. Jadi berada di jalan Seci, berada di jalan Bodhisattva, saya merasa inilah seperti panggilan jiwa buat saya. Seperti Setelah 7 tahun melayani masyarakat seorang diri, Tri Wahyuni mengenal Yayasan Buddha Seci di tahun 2005 melalui siaran Dai TV. Sejak itulah ia memutuskan bergabung menjadi relawan Buddha Seci Indonesia. Ia adalah bagian dari bodhisattva yang tinggal di Desa Jagabita. Desa Jagabita terletak di Kecamatan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, dan dihuni sekitar 6.440 jiwa. Kondisi warga Desa Jagabita masih cukup minim, baik dari segi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan juga masalah kesehatan. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih cukup lemah. Setiap hari, Tri Wahyuni setia memberi penyuluhan kesehatan, menyurvei orang sakit, melayani dan mengurus pengobatan mereka ke rumah sakit. Namanya Raene, kami siapa hati? Di Seci, harapan saya bisa membantu orang, maksudnya saya bisa bermanfaat buat orang. Jadi kalau kita bermanfaat, ada manfaat buat orang, jadi kita bisa semangat untuk hidup. Kalau gini-gini aja kan kayaknya hidup itu nggak ada artinya. Saat berumur 10 tahun, Elisa Widiasih terkena tumor pipi. Sejak itulah hidupnya berubah. Kedua orang tuanya telah berusaha sebaik mungkin mencari jalan keluar. Namun kondisi Elisa justru tidak membaik. Tumornya bertambah besar. Tapi Elisa tidak putus asa. Ia terus berjuang untuk hidupnya. Hingga melalui sahabatnya Dwi Ariyanti, ia dikenalkan pada Yayasan Buddha Seci. Setelah mengalami cinta kasih dari insan Seci, Elisa berikrar untuk meneruskan cinta kasih yang diterimanya dengan bersumbangsi pada orang lain. Ia percaya dengan cara itulah hidupnya dapat berguna bagi orang lain. Dengan bersatu hati, setiap orang yang membina dirinya menjadi bagian dari barisan yang membentuk kekuatan besar bodhisattva cinta kasih. Karena keindahan sebuah kelompok terdiri dari keindahan tiap orang di dalamnya, maka membina diri adalah kewajiban mulia yang sederhana. Sikap membina diri dapat dilakukan bersama-sama mulai dari hal-hal yang kecil. Melakukan setiap perbuatan dengan cinta kasih yang besar dan niat yang tulus akan menyuburkan benih-benih cinta kasih yang ada di setiap hati kita. Dengan itulah Seci dibangun, dengan butiran cinta kasih dari tiap ladang hati setiap insannya. Ching Setang yang berdiri mega adalah lambang dari keutuhan cinta kasih. Kebesarannya berdiri karena dukungan dari butiran-butiran cinta kasih banyak orang yang turut bersumbangsi dengan berbagai cara. Hati yang tulus dalam memberi dan menolong menjadi pertanda cinta kasih. Kekuatan cinta kasih inilah yang akan membuatnya dapat berdiri abadi. Indonesia telah berusia 19 tahun. Kita akan engsangren karena ada Cicila kita belajar memberi. Indonesia
Pembangunan Aula Chingse adalah upaya untuk mengingatkan orang senantiasa membabarkan dharma, mengamalkan cinta kasih. Banyak bagian dari aula ini yang mengingatkan orang tentang hal itu. Dan banyak bagian dari gedung yang begitu besar ini yang sebetulnya dibangun oleh unsur-unsur yang begitu kecil. Pengetahuan akan hal yang baik dan benar sangat penting. Pengetahuan akan dharma dan arti cinta kasih sangat penting. 也一样保持我们慈济人应该有的态度，变成了我要恭请上人开示都忘记了。好，mulai ketok kentrongnya sebagai peresmian. 1. Terima kasih Bapak-Bapak. Resmilah gedung Aula Chingse telah diresmikan pembukaannya. Kami persilahkan. Jika awal mulanya tidak memiliki pengetahuan, bagaimana kita dapat memiliki kesadaran? Jika tidak ada kesadaran, bagaimana dapat melakukannya dalam praktek hidup sehari-hari? Jika tidak ada praktek melakukan cinta kasih, bagaimana dapat membina diri? Bila tidak ada pembinaan diri dari setiap insan, bagaimana dapat mempengaruhi orang lain dengan kebajikan? Bila tidak dapat mempengaruhi orang lain dengan kebajikan, bagaimana cinta kasih dapat tersebar dan hati manusia dapat disucikan? Berikut para santri dari pesantren Nurul Iman akan membawakan lagu suci Satu Keluarga. Tepuk tangannya meriah untuk adik-adik kita. Kata Ching berarti tidak tergoyahkan, tiada keresahan, yaitu sebuah kondisi yang sangat tenang. Untuk meningkatkan kualitas dirinya, manusia harus berada dalam kondisi Ching. Sementara kata Se artinya berpikir atau merenung. Jadi Chingse artinya dengan hati yang tenang memikirkan masalah-masalah kehidupan. Chingse juga berarti pikiran manusia yang paling jernih, teguh, penuh kesadaran. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan suatu sarana dan keadaan Chingse. Dengan begitu, setiap orang dapat berpikir tenang, tidak mudah terpengaruh, dengan penuh kesadaran memilih yang baik. Ketika orang bersikap tenang dan sadar, maka hal-hal buruk dapat dicegah. Bagian luar seluruh gedung dilapisi dengan butiran batu sikat. Butiran-butiran kecil batu sikat saling melekat erat dan membungkus seluruh bagian gedung dengan rapi dan sempurna. Hal ini melambangkan kesatuan hati seluruh insan. Hanya dengan kebulatan tekad bersama dan himpunan cinta kasih banyak orang, niscaya dunia dapat menjadi cerah dan kehidupan terbebas dari bencana. Aula Chingse memberikan pelajaran dan pelatihan diri dalam setiap bagian dan sudutnya. Melalui pandangan mata pada setiap bagian, diharapkan batin manusia dapat tersentuh. Dari interior yang terlihat, setiap insan dapat dikenalkan dan diingatkan akan budaya humanis, nilai-nilai dharma, dan nilai-nilai cinta kasih. Misalnya saja di lantai pertama, lukisan 8 daun bodi di lantai adalah perlambang dari jalan mulia beruas 8
yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Di sini juga setiap insan dapat diajak merenung tentang relief kehidupan manusia dan jejak misi Seci di Indonesia, mulai dari misi pendidikan, kesehatan, amal sosial, budaya humanis, dan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan misi ini juga dilakukan dengan penuh toleransi tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras yang begitu beragam di Indonesia. Hanya dengan cinta kasih, dunia ini dapat diselamatkan. Semuanya dimulai dengan cara yang sederhana dari ruang lingkup yang paling terdekat dan seterusnya menyebar ke seluruh insan. Aula Chingse menjadi penanda bahwa hal itu seharusnya mulai kita lakukan dari diri sendiri di saat ini. Membabarkan dharma, mengamalkan ilmu dan cinta kasih adalah nilai terpenting yang perlu dilakukan selama kita hidup. Karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa cinta kasih. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.